Kali ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa yang saya dapatkan karena saya dapat mewawancarai beberapa masyarakat adat di berbagai daerah. Siang Ibu, siang Mbak. Saya Firda dari Pelita Rakyat. Jadi meminta waktunya untuk wawancara Ibu. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan. Nggih, tepangaken nami kula Lutfi Apriliani ya biar ditepangke Lutfi utawa Mbak Lutfi. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Gustrianda Syifa. Masyarakat sini sering panggil saya Syifa. Baik, mau siap-siap Ibu. Perkenalkan nama saya Rikaya Anani Hospital. Baik Ibu, sebelum saya ke sini tadi saya melihat aktivitas masyarakat di sini itu sangat unik dan luar biasa sekali. Saya jadi ingat dari filosofi Muhammad Ghazali, katanya kan melupakan menggali bumi dan merawat tanah itu sama aja kayak melupakan diri kita sendiri. Nah, menurut Ibu ada nggak sih kaitannya dari filosofi itu dengan kehidupan masyarakat di sekitar sini? Nggih. Nggih matur nuwun Mbak. Nggih sajane ing Pulau Jawa kuwi utawa ing falsafah Jawa iku ana dikenal konsep kang jenenge Trihitawardhana, yaiku telung konsep kesejahteraan. Nah, ing konsep iki ngajarake pentingnya keseimbangan lan harmoni ing kehidupan iki. Nah, telung aspek iku ana apa wae. Sing pertama iku ya ana jenenge konsep hubungan manusia karo Gusti Allah, lan kaping kali konsep mengenai hubungan manungsa kali manungsa, lan kaping telune iku mengenai konsep hubungan manungsa kali alam semesta. Nah, mengenai konsep hubungan manungsa kali alam semesta iki ya sajane manungsa iku kudu nduweni rasa jaga, kudu nduweni rasa nglestarikake alam semesta iki. Nggih, manungsa iku ya sajane kan bagian saka alam. Ya kudune manungsa ya nduweni rasa tanggung jawab lah. Tanggung jawab menghormati alam, tanggung jawab kanggo nglestarikake alam iki, nglestarikake lingkungan, njaga lingkungan. Lan manungsa iku ya sajane gumantung saka sumber daya alami. Ya manungsa kudu iso njaga sumber daya alam sing enek ing alam dunya iki, kudu iso njaga lingkungan, ya aja sampe rusak. Konsep ajaran agama Hindu sane wenten Tripali, wenten sane mewasta Sat Kerti. Sat sane marti 6, lan Kerti sane marti stah, utawi kawan sane. Dados punika Sat Kerti ini punika 6 unsur sane keamen nyaga kesucian lan pelestarian alam semesta mangga memulihin kehajangan sinaran sami. Nah, konsep Sat Kerti ini keamen ring sarahina-rahina oleh masyarakat Hindu ring Bali mangdane nyaga alam semesta utawi buana agung iki pacang stata aja. Jadi, banyak sekali ya hubungannya dengan filosofi yang diucapkan oleh Mahatma Gandhi gitu ya. Sekarang juga kan Ibu juga sudah melihat banyak sekali polusi udara dari pabrik-pabrik yang ada yang baru saja dibangun mungkin. Menurut Ibu, apakah ada dampak yang itu nanti bakalan berpengaruh besar ke masyarakat? Ya, jadi macam ni Mbak. Saya sebetulnya tak sampai hati kalau nak bercakap tentang ni. Tapi memanglah isu dari polusi ni memanglah dah jadi keresahan bagi kami, terutama masyarakat Melayu ni dah dari lama-lama lagi. Tiap tahun tu sebetulnya ada je kebakaran hutan tu. Sebab apa? Sebab itulah aktivitas-aktivitas dari pabrik ataupun perusahaan-perusahaan yang tamak tadi tu. Lepas tu juga akibat dari polusi-polusi tadi tu, orang tua kami yang memang dah rentan tu pada akhirnya ya mau tak mau diorang tu kenalah penyakit batuk, sesak nafas lah, bagi macam penyakit-penyakit diorang tu. Lepas tu juga budak-budak yang ada kat sini ni diorang pun kehilanganlah masa kecil dia tu. Kehilanganlah waktu bermain dekat luar rumah tu sebab kan harus berdiam dirilah dekat rumah tu gegara polusi yang pekat sangat betul tu lah kan. Dah tu dari satwa liar pun tempat mereka tu pun juga jadi terganggu. Dah tu tanaman-tanaman pun jadi cepat layu tu. Padahal itulah sebetulnya budaya yang nak kita jaga selama berabad-abad ni. Ya, dan seperti yang dah saya cakap tadi, sepanjang lebar dari tadi tu, hutan tu memanglah itu inti dari kebudayaan Melayu bagi kami. Bukan cuma sebagai sumber ekonomi tapi juga sumber
dari kebudayaan Melayu itu sendiri. Jadi menurut saya pastinya saya berharap dari pemerintah tersendiri, terutama Bapak Presiden, tolonglah sangat Pak untuk ikut turun tangan dalam menangani permasalahan iklim polusi sosial ini. Dan kami pun dari masyarakat adat, kami siap kalau seandainya dari pemerintah itu tersendiri mengajak kami untuk berdiskusi terkait hal ini. Baik, terima kasih Bu ya. Pasti kita semua juga merasakan polusi itu sangat mengganggu ya untuk di lingkungan masyarakat, mungkin baik kesehatannya maupun dari debu-debunya juga itu juga akan sangat mengganggu. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Terima kasih Mbak. Hasil wawancara saya bersama beberapa masyarakat adat membuat saya sadar bahwa isu krisis iklim ini sudah menjadi keresahan dari lama. Masyarakat adalah pihak yang merasakan langsung dampak adanya polusi tersebut, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Semuanya merujuk kepada satu harapan, yakni adanya penanganan dan tindakan yang tegas dalam mengatasi polusi tersebut. Nah, satu lagi akan saya jawab ya. Dari hasil rapat tadi, lalu apa yang latar belakangnya akhirnya Kementerian menerapkan mengenai pajak karbon yang akan diterapkan di tahun 2020. Jadi tadi itu dari hasil rapatnya itu tuh Kemenku itu untuk mendukung penuh sama isu perubahan iklim ini. Kita juga udah bikin banyak kebijakan ya yang tentunya kalian semua juga pada tahu kan. Salah satunya itu kebijakan mengenai fasilitas perpajakannya, insentif fiskal itu bisa berupa tax holiday dan tax allowance-nya. Lalu yang dari sisi lengan belanjanya itu bisa berupa BKF. Jadi kita itu melakukan kegiatan yang namanya climate budget tagging, yang mana itu kan kita itu menandai dari APBN kita. Nah, di beberapa kementerian atau lembaga yang lainnya, itu kan kita mengalokasikan belanja di APBN-nya itu untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklimnya. Lalu di lengan ketiga, itu lengan pembiayaannya, dari data yang sudah kita tampung dan kita peroleh, itu climate budget tagging tadi itu udah sejak tahun 2018 udah kita pakai, jadi sebagai underlying asset untuk penerbitan itu. Lalu bagaimana dengan skema pajak karbon yang diatur dalam Undang-Undang HPP? Nah, jadi mulai 1 April 2022, pajak karbon itu nanti bakalan diterapin, yang mana itu mekanismenya dengan cap and tax. Itu nanti terbatas ya pada PLTU batubara sampai 2024. Pajak karbon ini nanti bakalan dikenain atas barang yang mengandung emisi gas karbon atau aktivitas yang mengandung emisi karbon dan menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Skema cap dan tax ini itu menarik ya, karena dia itu mengkombinasikan antara skema pajak karbon dengan skema perdagangan karbon atau carbon trading. Jadi pajak karbon itu nanti ditujukan untuk menjembatani munculnya perdagangan karbon. Nah, untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih hijau dan rendah karbon tentunya. Lalu tujuan utama dari pengenaan pajak karbon sendiri itu untuk kemanfaatan bagi masyarakat, tentunya biar mengurangi polusi udara. Nah, tentu saja ini juga bisa jadi benefit yang diharapkan dan bakalan dirasain juga oleh masyarakatnya. Krisis iklim merupakan isu yang telah menjadi perhatian di berbagai negara. Tak hanya di Indonesia, melainkan seluruh dunia juga mengalami hal yang serupa. Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021, Kemenkyu menambah sejumlah kebijakan fiskal yang digunakan sebagai instrumen pengendali perubahan iklim melalui pengenaan pajak karbon di Indonesia. Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan terhadap emisi karbon yang memberikan efek destruktif bagi lingkungan hidup. Adapun subjek pajak karbon sendiri adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian barang yang mengandung karbon dan atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Pemerintah Indonesia menetapkan tarif pajak karbon lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon
per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pajak karbon akan diberlakukan secara resmi pada tahun 2025. Munculnya nomenklatur pajak baru bernama pajak karbon ini memiliki tujuan utama untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca yang biasanya dihasilkan oleh industri di sektor energi, transportasi, pengolahan, manufaktur, dan lainnya. Sehingga, implementasi pajak karbon dapat dijadikan upaya untuk menekan pengeluaran emisi gas karbon yang berbahaya oleh industri penghasil emisi gas karbon. Kebijakan ini juga berdampak pada lapangan pekerjaan. Di satu sisi, kebijakan pajak karbon dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi bagi industri-industri yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Hal ini dapat memicu pengurangan investasi, produksi, dan pengurangan lapangan kerja secara keseluruhan karena permintaan yang lebih rendah untuk pekerja di industri yang padat karbon dan melemahnya insentif untuk partisipasi angkatan kerja. Namun di sisi lain, pajak karbon juga dapat mendorong munculnya industri-industri lain, khususnya industri yang menggunakan energi bersih yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Generasi muda merupakan salah satu kelompok yang paling berdampak pada dinamika pasar tenaga kerja, sehingga generasi muda memainkan peranan penting dalam memahami dan merespon perubahan saat ini. Oleh karena itu, kami melalui gagasan inovatif yang kami buat menghadirkan sebuah inovasi bernama Kritools yang akan menjembatani generasi muda untuk mendukung upaya penghijauan yang dapat mengurangi emisi karbon. Cip, kamu lagi ngapain nih? Ini loh guys, aku lagi nonton dokumenter pajak karbon yang dibilang dosen kemarin. Tapi kayak aku nggak nyangka sih kalau efeknya tuh bakal seterasa itu loh bagi masyarakat Indonesia, khususnya kayak masyarakat menengah ke bawah gitu loh. Dan kayak nih, lihat masyarakatnya sampai ikut speak up gitu loh masalah ini, kayak gila nggak sih? Nih. Wow, tapi emang benar loh ya guys, sebenarnya pemerintah itu kayak dari dulu udah ngeluarin kebijakan buat ngatasin masalah karbon ini. Kayak pemerintah tuh ngeluarin kebijakan untuk mengurangi pembangkit yang menggunakan bahan bakar batu bara. Selain itu pemerintah juga kayak membangun pembangkit-pembangkit yang menggunakan energi baru atau terbarukan, pokoknya dan lain sebagainya lah intinya. Tapi menurutku ya guys, seharusnya pemerintah itu bisa lebih memberikan efek jera kepada industri-industri yang ngeluarin karbon ini secara nggak bertanggung jawab kayak gitu. Ih, gila, setuju banget. Makanya tahun kemarin kan, tahun 2021, pemerintah kan udah ngeluarin kebijakan fiskal kan terkait pengenaan pajak karbonnya sendiri. Nah, negara lain kan juga udah banyak nggak sih yang ini nerapin pajak karbon. Harusnya Indonesia tuh belajar dari mereka. Iya nih guys, terus nih ya, kalian tuh pernah mikir nggak sih gimana dampaknya si pajak karbon ini terhadap peluang kerja untuk generasi muda seperti kita? Kan maksudnya ya, secara langsung sama nggak langsungnya tuh kan si pajak karbon ini dia mesti meningkatkan biaya bahan bakar fosilnya kan. Nah, hal ini ya tentunya bakal memicu si perusahaan untuk mereka beralih ke bahan bakar yang jauh lebih mahal dari sebelumnya. Nah, jadi nantinya produksi dan partisipasi kerjanya tentunya bakal menurun. Apalagi Indonesia, yang dimana Indonesia negara berkembang dan Indonesia masih membutuhkan industri-industri yang kebetulan penghasil karbon terbesar untuk sumber devisa dan sumber pembangkit listrik yang tentunya lebih murah. Nah, beda dengan mereka yang merupakan negara-negara maju, yang negara maju ini emang sudah siap buat beralih dari energi karbon dan ke energi-energi yang terbarukan. Nah, makanya itu kayak aku tuh berpikir kayak Indonesia tuh harus mulai dikit demi sedikit beralih ke industri yang emang udah gunain energi terbarukan. Tapi sebenarnya kalau kayak kita lihat dari sisi yang lain nih ya, menurutku kayak adanya pajak karbon itu tuh bisa kayak menciptakan lapangan pekerjaan baru loh, terutama kayak di industri yang menggunakan energi baru dan bersih gitu. Jadi kayak sebenarnya
win-win solution gak sih? Iya sih, bener banget. Selain itu ya, menurutku juga kayak masyarakat juga harus lebih aware sih sama lingkungan sekitar. Harusnya tuh masyarakat itu ngejaga alam, bukan malah ngerusak alam kayak gitu. Coy, jam berapa coy? Udah jam 6 aja, kita ada janjian gak sih? Oh iya, aku juga mau ngerjain tugas pajak lingkungan. Iya, Detailnya besok lagi. ya udah. Kita balik duluan ya. Oh iya, nggak apa-apa. Kalian duluan aja, nggak apa-apa nih. Aku masih mau beres-beresin barang dulu. Duluan ya. Iya. Beneran nggak apa-apa kalau Iya, ditinggal. nggak apa-apa. Udah duluan aja, nggak apa-apa. Serius. Bye guys. Bye Syifa. Jadi Kreatus ini merupakan sebuah inovasi yang menggabungkan konsep pendekatan antara pendekatan pembiayaan untuk lingkungan dan penghijauan untuk bumi. Nah, Kreatus ini juga merupakan sebuah inovasi yang berbasis pada pendekatan partisipasi publik, terutama untuk generasi para muda saat ini. Nah, untuk Kreatus sendiri ini baru akan dioperasikan pada tahun 2025 mendatang, dikarenakan mengenai pajak karbon baru akan secara official dilaksanakan di tahun 2025. Kreatus merupakan akronim dari 3 kata. Yang pertama, Kremadotisi, Earth, dan juga Tools. Di mana Kremadotisi berarti pendanaan, Earth yang berarti bumi, dan juga Tools yang berarti alat. Sehingga Kreatus merupakan alat pendanaan untuk melakukan penghijauan demi mengurangi emisi gas karbon. Kreatus berkomitmen aktif untuk mengajak generasi muda untuk mengikuti kegiatan penghijauan yang akan kami lakukan di beberapa kota di Indonesia. Kami juga melakukan beberapa kegiatan konservasi lainnya. Kami di sini mengadakan kegiatan penghijauan dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas karbon serta polusi udara yang ada di Indonesia. Melalui program ini, generasi muda didorong untuk mengetahui dampak dari aktivitas sehari-hari mereka terhadap lingkungan, serta membantu untuk mengurangi jejak karbon dengan tindakan yang sederhana namun tetap efektif. Partisipasi dalam penghijauan ini tidak hanya berdampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga memberikan nilai-nilai tanggung jawab dan juga berkelanjutan. Adapun implementasi dari Kreatus akan dilaksanakan melalui 2 jenis kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan penghijauan, dan yang kedua adalah kegiatan donasi. Kegiatan donasi akan dilakukan dengan memanfaatkan platform digital seperti Instagram @kreatus.id dan juga situs web resmi kami yakni kreatusindonesia.wordpress.com. Adapun untuk memudahkan bagi para pendonor donasi, kami menyediakan opsi virtual account dari berbagai bank besar yang ada di Indonesia seperti Bank BRI, BCA, BNI, dan juga Mandiri. Dengan adanya opsi virtual account tersebut, kami mengharapkan para pendonor dapat memilih opsi pemilihan yang sesuai dengan preferensi mereka. Adapun target funding dari kegiatan donasi ini adalah seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda yang dalam hal ini adalah mahasiswa Indonesia. Adapun pertimbangannya adalah bahwa mahasiswa merupakan kelompok aktif dan juga merupakan bagian dari exchange of change. Selain melakukan kegiatan donasi, Kreatus juga akan melakukan kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Nah, tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas udara, menambah ruang hijau, dan juga memberikan manfaat ekologis bagi masyarakat setempat. Kegiatan Kreatus ini akan dilakukan secara bertahap dari satu kota ke kota lainnya dengan tujuan agar kegiatan ini bisa terencana dan terorganisir dengan baik. Dalam kegiatan ini, kami akan bekerja sama dengan komunitas lokal dan pemerintah daerah dalam penanaman bibit dan juga mengawasi pertumbuhan bibit ini agar dapat tumbuh dengan baik dengan tujuan untuk menjaga keberhasilan dari program ini. Dengan cara ini, Kreatus tidak hanya berfokus pada penanaman bibit pohon, tetapi juga dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat mengenai penghijauan, yang dimana hal ini akan memberikan dampak yang berkelanjutan dan positif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup di kota yang terkait. Dan untuk masuk ke halaman Kreatus Indonesia, Anda bisa mengunjungi halaman di bawah ini. Jadi Anda bisa masuk melalui kreatusindonesia.wordpress.com, yang mana nanti di halaman depan itu akan muncul tulisan donasi sekarang. Apabila Anda ingin melakukan donasi, Anda bisa langsung
donasi sekarang dulu. Kalau ada saya scroll ke bawah, nanti di bawah akan muncul beberapa berita mengenai isu polusi udara yang ada di Indonesia, kalau ada pembakaran hutan, kalau ada emisi gas yang dirasa itu merugikan ya tentunya untuk masyarakat Indonesia. Kalau untuk di scroll lagi ke bawah, di bawah itu ada bergabung sekarang untuk kalian yang ingin join menjadi relawan untuk Kreatus Indonesia. Anda bisa menjadi bagian dari kami. Lalu di bagian bawah kami juga menjelaskan bahwa kami adalah penggiat lingkungan untuk lingkungan yang lebih bersih ke depannya. Kelebihan dari Kreatus sendiri itu ya itu ada di penghijauannya, di mana penghijauan ini diharapkan dapat mengurangi emisi gas karbon dengan cara melakukan penghijauan di taman kota. Oleh karena itu, harapannya dengan adanya Kreatus ini dapat meningkatkan motivasi generasi muda dan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Selain itu, dengan adanya Kreatus ini, harapannya juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan yang ada saat ini. Adapun kelemahan dari Kreatus ini yakni memerlukan waktu dan juga tenaga yang cukup besar karena kegiatan ini dilakukan secara bertahap dari satu kota ke kota lainnya. Selain itu, Kreatus ini juga memerlukan media promosi yang cukup besar agar info pendanaannya dapat mencapai target yang lebih luas. Untuk tantangannya sendiri, mungkin banyak sekali keraguan masyarakat mengenai Kreatus Indonesia ini karena banyaknya aksi penipuan dan kegiatan yang berkedok donasi. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda dan generasi penerus bangsa sudah layaknya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan lingkungan ini akan menjadi warisan untuk generasi keturunan kita di masa yang akan mendatang. Kreatus Indonesia, investasi hijau untuk bumi yang lebih baik, bersama kita tumbuhkan masa depan. Film dan gerakan Karena itu, sebagai apa jadi